Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heri di Brebes. Mas Heri menceritakan tentang satu kejadian horor yang lumayan cukup lama kejadiannya, itu sekitar tahun 90-an. Jadi pada saat itu Mas Heri sendiri itu masih kecil, tahun 90-annya, tahun 90 berapa, Mas Heri pun tidak terlalu ingat gitu ya. Pokoknya dia tuh masih kecil, masih SD lah. Nah, di tahun 90-an tersebut, ini di Indonesia itu kan masih ada, apa ya, boleh dibilang kayak semacam judi yang legal gitu ya. Itu namanya SDSB, Sumbangan Sosial Dana Berhadiah, sama ya mungkin yang lain ada Porkas dan sebagainya gitu. Namanya itu mungkin ada beberapa. Dan di dekat sini juga dulu ada di tahun 90-an itu ada beberapa penjualnya atau bandarnya gitu. Itu di pinggir jalan dan itu masih legal waktu itu. Nah, Mas Heri di momen-momen tersebut itu pernah mengalami yaitu tadi sesuatu yang berbau horor. Kebetulan Mas Heri itu rumahnya deket sama kuburan, bukan deket lagi tapi sebelahan, bener-bener nggak ada jarak. Itu kalau misal temboknya Mas Heri dikasih pintu, buka pintu tembok samping ya, samping rumah itu dibuka begini, itu udah langsung kuburan. Dan kuburan dulu pada waktu itu tahun 90-an sama sekarang itu kondisinya itu udah beda banget. Kalau dulu kuburan itu tuh masih sangat menyeramkan lah, terutama ya buat anak-anak gitu. Buat orang tua aja itu juga masih cukup nyeremin. Pagernya itu kalau sekarang itu udah pakai tembok dan tingginya paling cuma sekitar 1 meter gitu. Dari luar itu kelihatan. Kalau dulu ndak, masih pakai tanaman hidup loh. Pakai pagar hidup gitu, pakai tanaman. Itu kan tinggi banget. Hampir 2 meter lah tingginya segitu. Dan dari luar itu tidak terlalu kelihatan. Udah seperti itu, di dalam kuburan sendiri masih banyak pohon-pohon besar, pohon randu, pohon beringin, yang daunnya itu kalau berjatuhan itu ya numpuk di bawah sana. Plus apa? Di beberapa titik itu juga semak-semak tumbuh dengan subur gitu ya. Jarang dibersihkan dan sebagainya. Wis pokoknya kalau ngeliatin kuburan itu wis angker, sintruk, serem lah. Belum ada lampu lagi pada waktu itu. Jadi kalau malam itu benar-benar gelap. Karena rumahnya itu di samping kuburan, maka ya daerah itu kalau malam kan lumayan cukup dihindari sama warga. Ya jadinya tambah sepi. Dan di belakang rumah Mas Heri sendiri itu ada kebun. Nah, kebun itu lumayan cukup luas. Itu masih punya kakeknya. Kakeknya Mas Heri juga ini berderet, berjejer itu rumah keluarganya Mas Heri semua mentok di paling ujung kuburan. Dan rumah kakek neneknya itu lumayan cukup berjarak dari situ, 3 atau 4 rumah. Nah, ini kebun itu menyatu di belakang sana, luas, didominasi pohon-pohon kelapa waktu itu. Dan di antara semua pohon kelapa yang ada di situ, hanya ada satu pohon kelapa itu letaknya itu di pojok rumah. Letaknya di pojok dan dia itu yang paling beda. Itu kan nanamnya sama ya. Ya mungkin waktu kakeknya masih muda atau bagaimana ditanam, itu kan udah tinggi-tinggi menjulang. Cuman ada satu, itu kelapa yang tingginya itu cuman setengahnya gitu. Setengah dari yang lain. Ya mungkin entah itu apa ya, kayak benciritan atau kurang vitamin atau bagaimana. Cuman ya faktanya dilihat mata itu seperti itu. Dan orang dulu menghubungkan hal-hal seperti ini dengan sesuatu yang mistis begitu ya. Ini wah, ada penunggunya, ini kelapa spesial, angker dan sebagainya. Dan warga sekitar pun percaya, termasuk keluarganya Mas Heri juga meyakini hal tersebut. Kalau main di kebun di belakang, jangan yang di ujung sana, jangan yang di kelapa kecil itu gitu ya. Jangan, itu angker intinya begitu. Itu wow, istananya setan, istananya jin dan sebagainya. Banyak narasi-narasi seperti itu yang beredar. Nggak cuma dari keluarganya Mas Heri, tapi dari warga sekitar juga meyakini seperti itu. Angker lah pokoknya. Nah, ini di zaman SDSB itu kan ya banyak cara orang gitu ya. Padahal namanya seperti itu kan tebak-tebakan kan. Namanya judi itu ya tebak-tebakan, untung-untungan lebih banyak nggak ketebaknya daripada ketebak.
Nah, cara orang itu untuk bisa menebak itu kan macam-macam. Ya, salah satunya dengan itu tadi, melakukan sesuatu ya yang kurang bener lah. Meminta-minta gitu ya, muja-muja. Sama mungkin sosok-sosok entitas-entitas yang tidak terlihat begitu. Dan waktu itu, di tahun 90-an itu tadi, bapaknya Mas Heri itu punya teman. Nah, jadi bapaknya Mas Heri itu seorang sopir. Ini sama lah, sesama sopir gitu ya. Itu ceritanya mampir. Bapaknya Mas Heri sendiri itu narik dari pagi sampai sore. Dia udah pulang. Dan bapaknya Mas Heri juga bukan pemain itu, bukan pemain nomor. Nah, ini si temannya itu pemain. Malam itu datang ke rumah sekitar jam 8 malam. Itu udah sepi banget jam 8. Mas Heri juga anak sekecil itu ya, masih SD, itu sebenarnya udah jam-jam tidur. Cuman memang kebetulan malamnya itu malam minggu. Jadi besok libur gitu kan, besok nggak sekolah. Akhirnya ya teman bapaknya itu datang, suami istri bertamu ke sana. Mas Heri awalnya harus ada tamu. Dia kalau kedatangan tamu itu nggak terlalu suka. Soalnya apa? Nanti kan di ruang tamu ada tamu gitu ya. Mas Heri itu keluar masuk dari ruang tengah ke sana keluar itu kalau harus nyapa sama orang itu tuh rasanya ndak enak. Jadi dia itu kurang suka intinya. Cuman ya mau gimana lagi, tamu juga udah datang ke situ. Ngobrol-ngobrol lah sama bapaknya. Ya Mas Heri nggak ngerti maksud dan tujuannya itu apa pada awalnya. Dia cuman karena malam minggu dan karena ada tamu, Mas Heri itu merasa rumahku. Meskipun aku nggak suka ada tamu ya, cuman melihat rumahku kok ya jadi terlihat lebih terang, jadi terlihat lebih ramai, pintu depan dibuka. Dia pun akhirnya ke sana main ke rumah tetangganya di dekat rumah kakeknya. Di situ banyak teman-temannya gitu kan. Pada main-main sampai kurang lebih sekitar jam 9. Jam 9 malam Mas Heri pulang ke rumah. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng yang di samping saya ini, bawang goreng renyah, bikinan sendiri. Ada 4 ukuran di sini, ada kecil, sedang, besar, sama ukuran yang standing pouch itu. Standing pouch sama dengan yang ukuran sedang. Nah, ini bawang goreng kualitas premium ya. Jadi tanpa campuran apapun, kita nggak pakai tepung, kita nggak pakai singkong, kita nggak pakai campuran-campuran yang lain, bahkan micin pun kita nggak pakai penyedap rasa atau apapun. Bener-bener original, murni, kualitas premium. Monggo untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu pesanannya sampai di rumah. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Heri tadi. Mas Heri pulang ke rumah, tamunya masih ada di situ. Masih ngobrol-ngobrol sama bapak terutama gitu ya. Ibu sendiri itu lagi nemenin tidur adiknya si Mas Heri. Udah ngobrol-ngobrol begitu, Mas Heri tuh nggak langsung masuk. Pertama masuk ke dalam rumah, cuman ibu udah tidur. Aku belum ngantuk. Pintu depan masih kebuka. Aku keluar dulu deh. Aku keluar duduk di teras di situ ya. Akhirnya duduklah di sana Mas Heri, mendengarkan apa yang diobrolin. Ngerti waktu itu kan, lagi ngomongin nomor ternyata gitu ya. Cuman Mas Heri yang bukannya nggak suka atau apa, dia itu cuek aja dengan hal seperti itu. Bahkan dikala itu menganggap hal tersebut itu sebagai sesuatu yang normal ya. Lagi ngomongin nomor begini-begini. Ternyata didengerin teman bapaknya itu, anggap aja namanya Mas Sito gitu ya. Warsito, cuman biasa dipanggil Pak Sito gitu ya. Nah ini si Pak Sito itu yang ngomongin rencana, Mas, aku maksudnya kalau boleh, kalau diizinkan, pengen nyobain itu yang sampean pernah cerita itu, yang di kelapak belakang di situ. Nah bapak, cuman angker di situ Mas. Nah itu justru yang tak cari itu yang paling angker gitu. Biasanya tuh paten jitu, kata si Pak Warsito tadi. Dan ya intinya diperbolehkan lah. Dan ternyata ya mungkin sekitar udah jam 9 lewat setengah 10 itu, Pak Warsito sama istrinya itu udah bawa persiapan, udah bawa perlengkapan-perlengkapan, sesajen dan sebagainya seperti itulah, apapun yang dibutuhkan meskipun tidak terlalu banyak. Dan Mas Heri di sana itu juga melihat ada rokok kretek.
itu dibungkus, nggak tahu pakai, mungkin kalau sekarang tisu kali ya, pokoknya pakai kertas warna putih, itu dipelintir di ujungnya, jadi dibikin kayak pocong-pocongan begitu. Itu ada beberapa batang di sana, terus dan yang lain-lain lah intinya kayak gitu ya. Nah, udah sekitar jam 10 malam itu semuanya preparasi persiapan itu udah dilakukan. Nah, Mas Heri itu masih di depan situ, masih di depan rumah, di rumah samping. Itu ada sepupunya juga belum tidur, masih ngobrol-ngobrol di sana. Nah, mengetahui hal tersebut, Mas Heri kan akhirnya cerita gitu kan. Tapi ya mereka nggak terlalu antusias dengan hal tersebut gitu. Bodoh amat lah, intinya nggak ngurus masalah yang seperti itu. Sampai akhirnya ibunya Mas Heri itu keluar, manggil Mas Heri, udah malam, tidur, kata ibu itu begitu. Oh iya bu, bentar lagi bu, udah malam gitu, masuk dulu sini cuci kaki terus tidur. Ya Mas Heri pun nurut begitu kan, akhirnya pulang ke rumah ke sana, cuci kaki dan sebagainya, tiduran di situ. Nah, ini bapak sama tamunya itu masih persiapan, dan mereka itu kan mondar-mandirnya lewat ruang tengah di situ. Ibu udah balik masuk ke kamar lagi. Ini si tamunya sepasang itu, si Pak Warsito sama bapaknya ini ke sana, ke belakang, menuju ke arah kebun, dan pintu depan itu masih dibuka. Mas Heri sendiri memang belum ngantuk waktu itu, dan kali ini karena penasaran, ini apa sih ya? Ini sebenarnya menarik banget. Ibu pun bangun waktu itu, nyuruh Mas Heri, temenin adikmu ya, katanya begitu. Iya bu, ibu mau kemana? Ibu mau nengokin ke belakang gitu. Itu pintu depan ditutup, kata si ibu begitu. Iya bu, nanti tak tutup bu. Ibu pun ikut ke belakang sana. Mungkin ibu penasaran juga apa sih yang dilakuin sama bapak begitu, sama dua temannya itu kira-kira seperti apa gambarannya. Mas Heri ke depan, nutup pintu, jegrep. Udah ditutup, Mas Heri balik lagi di ruang tengah di situ kan. Nah, ibu itu posisinya di area dapur lah, belakang rumah di situ, nggak ikut keluar ke sana. Cuman kelihatan begini, Mas Heri pun ngikutin, ikut ngelongok. Bu mau ngapain sih bu? Itu mau di situ, pokoknya ibu jelasinnya cuman begitu. Itu yang di kelapa yang angker itu, mau minta nomor, kata si ibu. Oh, udah Mas Heri pun masuk lagi. Cuman yang melihat, kalau malam gelap banget, cuman pakai senter ya, itu dua orang itu ke sana, dan jaraknya kan lumayan cukup jauh, jadi terlihatnya itu kecil-kecil mereka itu. Udah Mas Heri masuk lagi. Nah, dia pun duduk di depan sana. Pertama masuk ke ruang tengah, cuman aku ke depan aja lah. Dia pun akhirnya keluar, buka pintu depan, ya di situ cuman longak-longok doang. Udah nggak ada siapa-siapa, waktu itu udah sepi. Mas Heri pun masuk lagi ke ruang tengah ke sana. Jadi sebelumnya dulu, sewaktu kita mundur lagi ya, sewaktu Mas Heri masih kecil, dia itu sering bertanya-tanya tentang satu hal. Dia mengalami atau mendengar saat masih kecil ya, ini beberapa tahun yang lalu, pokoknya dia itu masih kecil, dia itu sering mendengar dari arah kuburan. Itu kalau misal malam, mungkin sekitar jam 12 atau jam berapa. Mas Heri dulu waktu kecil kan belum tahu jam ya, cuman kira-kira perkiraan. Nah, ini sering terdengar ada bunyi bak-buk, kayak orang banting-banting sesuatu, dan suaranya itu seolah-olah dari arah kuburan, masuk ke angin-angin gitu ya. Suaranya kok kayak dari sini. Itu kan bukan dinding kamar ya, dinding kamarnya sebelah sini. Itu dinding ruang tengah lah, koridor dari depan ke belakang sana. Nah, Mas Heri waktu masih kecil itu kan tidurnya sukanya di ruang tengah di situ sama bapak. Nonton TV, dengerin radio, semacam itu. Nah, ini sering kedengeran itu dari angin-angin kuburan sana. Bak-buk. Itu suara apa ya? Kok kayak ada orang banting-banting sesuatu. Penasaran kan? Dia bertanya-tanya. Ya sering nanya ke bapaknya, Pak, itu suara apa sih Pak? Dan kejadiannya itu biasanya Mas Heri udah tidur. Dia terbangun gara-gara mendengar suara tadi. Nanya ke bapaknya, Pak itu apa sih Pak? Oh itu wakarsan, katanya begitu. Wakarsan Pak, iya itu wakarsan gitu. Wakarsan ngapain? Biasa, catatan,
Wakarsan itu mohon maaf, orang yang udah sepuh cuman mengalami gangguan jiwa. Dia begitu suka ngamuk-ngamuk sendiri, memang nggak nakal, cuman suka ngamuk-ngamuk, intinya begitu ya. Suka marah-marah sendiri, kadang pohon bambu juga dimarahin, pohon pisang dimarahin, tapi nggak marah ke orang gitu ya. Kalau misalnya ada orang, ini loh kayak gitu, ini loh asu itu kan, ini loh nunjuk, marahinnya pohon pisang. Nah, cuman itu tadi kalau misalnya ada orang lewat, ya begitu, ini loh bro, ini pisang ini tuh kurang ajar misalkan seperti itu. Jadi nggak pernah marah ke orang, marahnya itu ke pohon, apa aja, batu, kaleng biskuit itu juga dimarahin sama si Wakarsan tadi. Ya bapak jawabnya seperti itu. Oh itu Wakarsan lagi biasalah ngamuk-ngamuk gitu kan. Mas Heri pun oh iya menerima gitu. Itu cuman ya itu tadi, nanti ngedengar lagi bak-buk di kuburan itu dalam durasi mungkin kurang lebih 5-10 menit lah, berhenti nanti bunyi lagi, berhenti nanti bunyi lagi, bolak-balik semacam itu. Dia makin penasaran. Nah ini waktu kan mulai berlalu begitu kan. Mas Heri sendiri itu tadi sekitar jam 10, kali ini tuh udah jam 10 lewat. Bapak ibu itu posisinya lagi di belakang, Mas Heri di ruang tengah di situ, adiknya itu tidur di kamar. Suara bakbuk itu kedengeran. Mas Heri sebelumnya itu ndak pernah punya kesempatan buat ngelihat itu apa sebenarnya. Itu ndak pernah punya kesempatan itu, dan ini karena penasaran, bunyi lagi suara bakbuk itu, mau tak cek, mau tak lihat gitu, pikir dia. Dia pun bangun dari situ. Pintu depan itu belum dikunci, tadi kan cuma ditutup doang ya. Aku ke sana lewat pintu depan, kalau lewat belakang nanti ndak boleh, disuruh masuk, suruh tidur. Dia menuju ke depan, buka pintu, agak takut memang. Itu apa ya? Wakarsan. Nanti kalau aku dimarahin Wakarsan gimana? Ndak apa-apa. Buka pintu, ngintip-ngintip begini ke arah kuburan yang memang rumahnya Mas Heri kan agak sedikit tinggi. Nah itu pagar tanaman, kalau nginjaknya atau ngelihatnya dari rumput, dari tanah, itu lumayan cukup tinggi. Tapi karena rumahnya Mas Heri dibangunnya memang agak tinggi, jadi saat berdiri di situ, terus ada yang di pojokan rumahnya Mas Heri berbatasan sama kuburan tersebut, itu ada semenan yang biasa buat duduk lah di situ di pojokan. Nah Mas Heri naik ke situ, bisa ngelongok begini ke dalam makam. Begitu dilongok, Mas Heri melihat ada seseorang di sana, jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari rumahnya Mas Heri, dari tempat Mas Heri itu berdiri. Itu ada seorang laki-laki sepertinya. Ini memang bener lagi ngebukin ini loh, buk gitu ya. Diulang lagi buk. Di pikirannya Mas Heri itu kayak cuman bayangan gelap-gelap. Di pikirannya Mas Heri itu Wakarsan lagi ngebanting gedebok pisang. Batangnya pohon pisang itu yang nggak terlalu besar waktu itu. Bak-buk semacam itu. Cuman apa? Begitu Mas Heri ngelirik ke nggak jauh dari situ, dari si sosok tadi yang lagi ngebuk-ngebuk itu, dia melihat banyak orang berdiri di situ. Yang dikiranya tadi itu semak-semak gitu ya. Ternyata itu bukan, itu adalah orang-orang pada berdiri di sana. Itu banyak orang gitu ya. Mas Heri pun akhirnya ngintip-ngintip di sela-sela itu ya, pagar hidup tadi, pagar tanaman itu. Ngintip dari itu banyak orang berdiri di sana. Di depan orang tersebut, orang-orang itu ada keranda. Jadi posisinya dari tempatnya Mas Heri, ini serombongan orang. Nggak tahu jumlahnya ada berapa, tapi sepertinya lebih dari 10 orang. Di depannya itu ada keranda. Di depannya lagi ada orang ngebanting-banting itu gedebok pisang, bayangannya begitu ya. Itu seperti itu. Itu lagi ngapain sih sebenarnya ya? Kok mereka pada di situ malam-malam? Apa ada yang meninggal? Apa ada yang mati? Biasanya kalau ada yang meninggal, itu kan suka dipanjatkan doa-doa begitu kan. Ini tuh ndak ada suara sama sekali, nggak ada omongan-omongan apa, cuman suara bakbuk-bakbuk orang ngebantingin itu. Ini lagi pada ngapain sih sebenarnya? Ditungguin beberapa menit sampai akhirnya selesai. Suara bakbuk-bakbuk tadi ngebantingin itu berhenti, dan sesuatu yang kayak kedebok itu diambil sama beberapa orang, kerandanya dibuka,
dimasukin ke dalam keranda di sana, ditutup lagi si kerandanya. Setelah itu keranda itu diangkat, digotong keluar dari makam. Mas Heri kan jadi berpikir, ini kok kayak kebalikannya ya. Orang kan biasanya ke kuburan naruh sesuatu, ini kok ke kuburan kayak ngambil sesuatu. Kayak ngambil itu tadi kedupuk pisang, dimasukin terus dipindahin, dibawa keluar makam. Dia juga ya bingung, kok bisa seperti itu ya. Tak tungguin kata Mas Heri. Cuman begitu rombongan itu keluar dari kuburan, Mas Heri itu langsung serep pindah, nggak di rumah. Dia masuk ke dalam rumah, tapi pintu itu nggak digerep. Cuman disisain berapa buat dia ngintip. Karena apa? Rombongan itu nanti bakalan lewat ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Cuman kayaknya lewat ke sini. Dan bener aja, rombongan itu lewat di depan rumahnya Mas Heri. Yang kedengeran itu biasanya kalau misal mengantarkan orang meninggal itu kan lantunan doa-doa, zikir kayak gitu ya. Ini tuh bukan, cuman kayak gremang-gremeng begitu doang, gak jelas ngomong apa. Cuman kayak gitu, gitu doang ya. Ini lewat di depan rumahnya Mas Heri. Mohon maaf, orang-orangnya kata Mas Heri itu aneh lah, nggak sopan, kata Mas Heri. Saru, soalnya apa? Gak ada yang pakai baju ternyata. Wis pokoknya begitu. Laki-laki, perempuan gitu itu jalan semuanya, cuman badannya tuh ya pada kotor-kotor kayak bekas-bekas kena lumpur kayak gitu. Ini pada jalan itu lebih dari 10 orang. Dan yang aneh apa? Satu gerombolan, satu rombongan itu di depan. Misalkan isinya sekitar 5 atau 7 orang gitu. Di tengah-tengahnya itu kan keranda. Lah kerandanya ternyata nggak ada yang ngangkat. Jadi keranda itu tuh ngapung sendiri. Baru di belakangnya itu orang lagi ke situ. Jalan lewat depan rumahnya Mas Heri. Mas Heri kan diem aja di balik pintu. Iya ada yang, cuman kok nggak pakai baju semua, nggak sopan. Isaru. Pikirannya Mas Heri begitu. Kesana terus jalan sampai apa Mas Heri melihat yang paling belakang. Yang paling belakang diyakini Mas Heri itu apa? Sebagai orang yang tadi ngebanting-banting, yang kata bapak itu Wakarsan. Ternyata bukan. Itu sosok udah tua, tinggi gitu ya, jangkung, paling tinggi di antara semuanya. Cuman ya begitu, saru juga gitu. Itu lewat di sana. Itu tadi yang bukan Wakarsan ternyata, kata Mas Heri. Begitu si orang tua tadi lewat, ini dia berhenti tepat di depan rumahnya Mas Heri. Berhenti dan mau nengok begini, Mas Heri langsung tutup pintu. Brek, jegrek dikunci kan. Mas Heri langsung lari nggak ke kamar, nggak ke adiknya, langsung lari menuju ke belakang sana. Manggil ibunya, bu, masuk bu, aku takut, kata Mas Heri. Kenapa? Kamu kenapa? Ibu pun akhirnya masuk, bapak itu sama temannya itu masih di sana. Masuk ke ruang tengah. Bu, aku tadi ngelihat setan, kata si ibu, kata si Mas Herinya begitu. Aku tadi urus setan, Mak. Aku urus setan, Mak. Kamu lihat setan apa? Lihat setan di mana? Kalau ngomong malam-malam enggak boleh seperti itu. Diceritakan kan sama Mas Heri. Bapak pun enggak lama masuk. Pak, sini Pak, katanya. Kenapa? Kata, Pak, itu bukan Wakarsan, kata Mas Heri itu langsung seperti, apa ini Wakarsan apa? Yang Bapak bilang itu, yang suara bakbuk di kuburan itu, Bapak kan pernah bilang itu suaranya Wakarsan. Itu bukan suaranya Wakarsan, Pak. Gitu. Ya, kamu tahu dari mana? Kata Bapak. Aku ngelihat, Pak. Aku weruh dewek, Pak. Tadi, kata si Mas Heri. Aku lihat sendiri tadi. Itu bukan Wakarsan. Itu orang nggak tahu, kayak orang mau nguburin, cuman saru Pak, nggak pakai baju semua, katanya. Kata bapak itu langsung dibegituin, udah usah diomongin, kata si ini ya, udah usah diomongin. Ya Pak, Bu, aku ditemenin tidurnya. Iya tak temenin, udah tidur. Mau di mana? Mau di kamar apa mau di tengah? Aku mau di tengah aja di sini. Akhirnya apa? Ditemenin tidur sama ibunya. Bapaknya sendiri ke ruang tamu ke situ, dan ya Mas Heri tertidur pules. Bangun-bangun itu sekitar jam 3 pagi gara-gara tamu bapaknya itu mau pulang. Udah selesai begini, Mas Heri kan kebangun, ya cuman dengerin begitu doang ya. Ibu sendiri
udah masuk ke kamar sana, Mas Heri sendirian di situ, cuman oh bapak masih melek, biarin aja deh. Akhirnya apa? Mendengarkan kan obrolan gitu ya, piye mas gitu, gimana mas, oleh nomor ora gitu kan, dapat angka atau enggak gitu, udah dapat tuh. Setane medeni katanya, setannya itu serem-serem. Itu ada satu yang serem banget itu, yang katanya ada nenek-nenek di sana itu galak banget, ndak mau diajak ngomong, itu disuruh pergi katanya begitu. Ya wis lah, aku ndak kuat kata situ, dan memang nggak mendapatkan angka apapun gitu ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya tamu itu pun pulang. Begitu udah pulang itu sekitar jam 3 pagi, bapak pun masuk, grep, Pak, aku dibatiri turu katanya, Pak aku dikancani, aku ditemenin tidur Pak. Oh iya wis, bentar bapak cuci kaki dulu ya, bapak cuci kaki. Iya pak. Akhirnya bapak cuci kaki, Mas Heri pun di situ di ruang tengah di sana ya, ditemenin sama bapaknya. Malam itu berlalu dengan ya begitu saja sampai Mas Heri mungkin saking ngantuknya ya, dia tidur bangun pun agak lumayan cukup siang, ketinggalan mungkin film kartun atau apa hari Minggu, senam jasmani, SKJ atau apa gitu ya. Wis pokoknya acara itulah, acara pagi-pagi itu nonton album minggu kita ya, kawan-kawan mungkin ingat dengan iya ya, kalau ngomongin tahun 90-an itu nikmat gitu ya, kita ngomongin masa dulu, masa dimana semuanya itu masih indah gitu. Dan malam-malam selanjutnya Mas Heri itu masih mendengar suara bakbuk itu dari arah kuburan, dan ya Mas Heri udah tahu jawabannya. Oh, itu berarti rombong-rombong itu lagi ngambil mayit kali ya. Pikirannya Mas Heri seperti itu. Ditambah lagi sama omongannya bapak, iya, itu yang diambilin itu yang dosanya banyak katanya begitu. Orang-orang jahat dulu yang dikuburin situ, yaitu dibanting-banting dulu sama bapak, terus diangkut ke sana buat dibakar. Itu bapak ngomporinya seperti itu ya. Mas Heri akhirnya percaya dengan apa yang diomongin sama bapak. Tapi masalah wakarsan itu udah nggak percaya, karena Mas Heri melihat oh ternyata bukan wakarsan, itu ternyata sesuatu yang lain. Dan bertahun-tahun bertahan dengan kepercayaan yang pernah disampaikan oleh bapaknya, kalau di kuburan itu ada orang jahat bakal diambil, diangkut di situ, di keranda yang ngambang itu ya, yang terbang itu, terus nanti ditaruh di sana pinggir laut kata bapak, itu buat dibakar. Ya itulah percayanya tuh seperti itu Mas Heri. Dan ya cerita dari Mas Heri di Brebes berakhir sampai di situ aja. Satu pengalaman ya yang ya itu 90-an banget gitu ya. Terima kasih Mas Heri sedikit banyak membawa terutama narator kembali bernostalgia di masa-masa itu. Baik, terima kasih juga kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja udah ngelarisin gitu ya. Itu terima kasih banyak. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempet, ya ditunggu aja kapan sempatnya, ditunggu pesanannya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.